Pantesan Hasto panas dingin, ya karena terancam 2 tahun penjara jika terbukti membantu pelarian Harun Masiku. Hasto. Ya, saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita. Dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki kasus suap dan keberadaan Harun Masiku yang menjadi buron 4 tahun. Penyelidikan dilakukan dengan menyita handphone Hasto untuk menggali informasi lebih mendalam. Jika dari handphone atau keterangan saksi lain ditemukan bukti bahwa Hasto membantu pelarian Harun Masiku, maka Hasto bisa dijerat pidana, demikian kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Ya, dia juga menjelaskan bahwa ada 2 pasal yang dapat menjerat Hasto. Yang pertama pasal 221 KUHP terkait membantu menyembunyikan orang dengan ancaman 9 bulan penjara, atau pasal 223 KUHP yang mengetahui tentang memberikan bantuan untuk melarikan diri kepada seseorang yang berada dalam status penahanan dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Ponsel milik Hasto Kristianto disita saat diperiksa KPK. Kok bisa? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 10 Juni kemarin menyita ponsel milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hal itu terjadi saat KPK memeriksa Hasto terkait kasus suap ex-caleg PDIP Harun Masiku yang masih buron sejak 2020 lalu. Hasto menjelaskan ponsel tersebut disita dari tangan stafnya Kusnadi. Saat itu ia sedang diperiksa KPK di sebuah ruangan. Di saat yang sama penyidik meminta Kusnadi menemui Hasto. Tetapi kemudian tas dan handphone milik Hasto yang dibawa Kusnadi disita oleh penyidik. Penyitaan itu membuat Hasto kecewa. Hasto juga mengungkapkan ia dan penyidik KPK sempat berdebat saat pemeriksaan. Akibatnya pemeriksaan yang hanya berlangsung 4 jam itu belum sampai masuk ke pokok perkara. Hasto mengaku ia hanya berhadapan-hadapan dengan penyidik di ruang pemeriksaan selama 1,5 jam. Setelahnya Hasto ditinggal dan kedinginan di ruang pemeriksaan. Anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penggeledahan dan penyitaan terhadap ponsel Hasto sudah sesuai prosedur. Ia bilang ponsel Hasto merupakan salah satu barang bukti elektronik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, penyidik juga berwenang menyita ponsel itu sebagai bagian dari upaya pencarian barang bukti. KPK juga membantah penyidik meninggalkan Hasto di ruang pemeriksaan sampai ia kedinginan. Menurut Budi, saat itu penyidik memberi kebebasan kepada Hasto untuk memeriksa dan mengoreksi berita acara pemeriksaan yang disodorkan kepadanya. Merespons kejadian tersebut, kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menuding KPK menjebak Kusnadi agar dapat menyita ponsel milik Hasto. Ia pun berniat melaporkan penyidik kepada Dewan Pengawas KPK. Roni juga berencana menggugat penyitaan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Roni, prosedur penyitaan tersebut tidak benar, tidak disertai surat izin penangkapan dari Pengadilan Negeri setempat dan tidak darurat. Roni juga mengeklaim ponsel yang disita KPK tidak ada hubungannya dengan perkara Harun Masiku. Roni juga menyebut kasus suap Harun Masiku selalu naik ke permukaan jika kliennya menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Jadi pemeriksaan terhadap Hasto ini murni karena hukum atau karena politis ya? Namun tuduhan Hasto atas pelanggaran hukum yang dilakukan KPK dibantah oleh KPK. Penyidik menggali informasi dan keterangan dari saksi saudara H terkait perkara tersebut, di mana dalam pemeriksaannya penyidik menanyakan salah satunya adalah keberadaan dari alat komunikasi milik saksi H. Saksi kemudian menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya. Kemudian penyidik meminta staf dari saksi H dipanggil
dan setelah dipanggil penyidik menyita barang bukti berupa elektronik atau HP, catatan dan agenda milik saksi H. Terkait penyitaan HP milik saudara H, disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tipikor. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi H berikutnya. Memang saksi ada dugaan kuat adanya percakapan atau bahkan dugaan kuat adanya komunikasi antara tersangka HM dengan H, sehingga harus begitu pentingnya handphone dari saudara H itu disita, atau memang sejauh mana? Substansi pemeriksaan tentu belum bisa kami sampaikan hari ini dan tentu itu masih akan terus didalami oleh teman-teman penyidik. Mas, total berapa handphone sih Mas yang diambil penyidik? Ada 3 ya Mas? Ada 1 handphone, kemudian catatan dan juga agenda milik saksi H yang disita. Tasnya disita. Catatan apa itu? Aliran dana atau apa? Itu tentu belum bisa kami sampaikan catatannya seperti apa, agendanya berisi apa begitu ya. Tadi kan pengakuan tadi kan pengakuannya H tadi katanya suruh bawa tas sama HP, itu tasnya disita juga atau dia malah balik bawa 3 tas misalnya dia nyolong? Nanti kami akan cek kembali. Oh, gitu. Nah, tim hukum Masal juga malam ini akan melaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan ponsel yang dilakukan di KPK. Kenapa di KPK seperti apa? Pelaporan terhadap Dewas tentu itu menjadi hak setiap masyarakat ya, itu ketika mengetahui misalnya adanya dugaan pelanggaran etik sebagaimana kewenangan di Dewas. Tentu kami juga menghormati hal tersebut. Namun kami perlu pastikan bahwa setiap proses pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan mekanismenya. Dan terakhir gitu kan soal pemeriksaan. Saya kan juga pernah diperiksa KPK terkait Bupati Banjarnegara. Saya tahu bahwa AC-nya sana dingin. Maka apa yang terjadi? Dilihat foto-fotonya. Saya pakai jaket musim dingin dari Eropa, Pak. Dan saya waktu itu datang jam 10 sampai jam 8 malam. Bahkan itu CCTV-nya bisa dicek. Saya tidur 2 jam di situ. Waktu makan siang, saya karena yang lain pada makan siang, saya puasa, saya tidur di situ. Dan bisa tidur beneran. Jadi dinikmati aja gitu. Dan saya karena yakin juga tidak ada masalah. Karena itu saya lawyer bapaknya, anaknya urusannya sendiri dan bisa saya buktikan itu. Pertanyaannya hanya 11 juga gitu. Nggak panjang-panjang. Jadi sebenarnya ya suatu hal yang biasa aja bagi saya gitu. Kalau diperiksa KPK pun juga santai-santai aja, nyaman-nyaman aja gitu. Dan harus persiapan. Saya kemarin ini Pak Hasto kalau saya melihat di TV itu pakai pakaian batik gitu. Ya udah pasti itu nanti kedingin. Nggak melihat saya pernah diperiksa KPK sih sayangnya sih. Jadi, Patra juga nggak ngajari, dia pakai jas udah apa. Mestinya kan diberitahu Pak Hasto gitu kan, nasi di dalam dingin. Emang kamu belum pernah mendampingi klienmu di KPK berkali-kali kan? Itu salahmu juga itu Pak Hasto kedinginan itu. Masih Bang Arni. Hasto panas dingin, gejala orang ketakutan. Kalau di dalam ruangan panas dia kepanasan, kalau di ruangan dingin dia kedinginan. Wah itu mah orang biasa saja Pak.